Deretan tokoh hadir dalam rapat paripurna HUT Sulsel ke-355 di kantor DPRD Sulsel pada Sabtu, 19 Oktober 2024, pagi. Para tokoh penting ini hadir dengan setelan baju khas daerah di Sulsel. Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla datang dengan setelan jas tutup hitam serta songkok rekca. Kemudian pejabat, PJ, Gubernur Sulsel Profesor Zudan Arif Fakrullah juga mengenakan jas tutup khas Toraja dengan warna berbeda. Setelan berwarna biru begitu memancar dari Profesor Zudan Arif Fakrullah. Anggota DPD RI Tamsil Lindrung pakai jas tutup dengan warna merah marun. Sementara Ketua DPRD Sulsel DRG Rachmatika Dewi mengenakan baju bodo dengan warna biru muda. Sedangkan Sekretaris Daerah, Sekda, Sulsel Jufri Rahman dan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina kompak setelan jas tutup hitam. Mereka duduk berdampingan dari Jusuf Kalla, Profesor Zudan, DRG Rachmatika Dewi, Rahman Pina, Tamsil Lindrung serta Jufri Rahman. Dari jajaran tamu undangan, mantan Gubernur Sulsel Profesor Nurdin Abdullah menggunakan jas tutup berwarna hijau. Sementara Andi Sudirman Sulaiman pakai pakaian khas Toraja berwarna merah. Saat ini, rapat paripurna HUT Sulsel dipimpin DRG Andi Rachmatika Dewi. Dalam HUT kali ini, Sulsel mengangkat tema, Sulsel Rumah Kita Semua. Sekda Sulsel Jufri Rahman pun mengungkapkan makna tema ini sebagai pemersatu. Sebab, saat ini masyarakat dihadapkan dalam hawa panas politik. Kita tetap harus berbenah, karena tuntutan masyarakat ke depan semakin meningkat, harapan masyarakat semakin meninggi. Oleh karena itu, seluruh OPD bersama masyarakat, bersama DPRD, instansi vertikal, Forkompimda, kita harus bersama-sama meningkatkan tingkat kesejahteraan dan pendapatan per kapita untuk menuju Indonesia emas. Nah, langkah-langkahnya adalah satu, kita harus mengembangkan investasi, jadikan Sulawesi Selatan ramah investasi. Yang kedua, dana KUR harus dipercepat sampai ke masyarakat. Ini akan menggerakkan ekonomi. Yang ketiga, digitalisasi birokrasi. Nah, ini harus dilakukan agar ASN bisa working from anywhere, bisa bekerja dari manapun. Kemudian yang keempat, yang keempat ini harus bersama-sama membangun APBD sehat, provinsi dan 24 kabupaten, sehingga semua masalah-masalah bisa diselesaikan dengan perencanaan dan penganggaran APBD yang tepat. Dan yang kelima, pengembangan SDM. Maka provinsi akan memberikan tahun ini kurang lebih 1.000 beasiswa S1, S2, S3, dan untuk profesi serta spesialis dokter. Juga ratusan ribu untuk anak-anak SMA agar bisa masuk PTN terbaik. Nah, 5 langkah itu yang akan kita lakukan ke depan. Termasuk sistem reward dan punishment. ASN yang bandel kita beri sanksi, ya, yang berprestasi kita berikan penghargaan S2 dan S3. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.